Tapi kalau misalkan notarisnya tidak merancang apa-apa terkait dengan objek itu, apa adanya saja, memang ini giriknya seperti ini atau katakanlah sertifikatnya ini, dibuat aktenya misalkan ya perjanjian pengikatan jual beli kah, atau pelepasan hak kah, gitu ya. Notaris sudah melakukan pengecekan objeknya gitu ya, disampaikan kepada para pihak, ternyata nggak benar, ya itu bukan urusan notaris. Berarti sejauh mana yang perlu dipahami oleh pihak luar atau stakeholder terhadap hak dan kewenangan dan tugas, fungsi dan kewenangan PPAT dan notaris? Ya pertama tadi saya bilang, kalau dalam konteks notaris kan harus dipahami ada dua akte tadi ya, partis akten, relas akten ya. Kalau relas akten udah pasti tanggung jawabnya mutlak ya. Kenapa saya sebut tanggung jawab mutlak ya, kalau itu nggak bener ya lu harus tanggung jawab dong. Iya dong. Karena apa yang direkam oleh ini udah akta, ya. Nah terkait dengan PPAT, kembali lagi tanggung jawab PPAT itu adalah bicara tentang tanggung jawab dalam konteks formal. Formalnya? Formal. Oke. Kenapa saya sebut sebagai formal? Karena di dalam konteks formal itu ada hal-hal yang bersifat material. Apa tuh? Isinya, isi aktenya. Isi akte. Formal itu kan proses pembuatannya, kemudian syarat-syaratnya. Oh berarti klausulnya? Isinya itu misalkan material itu keadaan yang sebenarnya. Apakah itu kesepakatan para pihak atau bukan? Tidak selalu. Tidak selalu. Tidak selalu gini. Contoh. Dalam konteks pihak misalkan ya itu KTP-nya tidak menikah dalam konteks pihak. Tulisannya tidak menikah. Tulisannya tidak menikah, padahal dia menikah. PPAT tahu. Tapi dipaksakan untuk dibuat aktenya. Itu salah nggak? Ya, salah lah. Karena PPAT-nya tahu. PPAT-nya tahu. Atau misalkan ahli warisnya sebetulnya ada 4. Tapi yang hadir cuma 3. Dibuat keterangan warisnya seolah-olah yang hadir itu 3. PPAT tahu. Karena kebetulan yang ini adalah teman-teman dia gitu, teman dia. Yang satu nggak akrab. Yang satu misalkan ada di luar kota lah gitu, daripada repot manggil dia, udahlah 3 aja. Itu salah. Salah karena PPAT-nya tahu. Nah, makanya kemudian dalam konteks pelaksanaan jabatan PPAT gitu ya. Kalau ada kasus misalkan ada perkara dengan kepolisian, pasti kepolisian akan mengambilnya itu dari sudut material dulu. Lu tahu nggak dia saudaranya berapa? Gitu misalkan bahasa kasarnya ya. 4. Lah, lu kenapa lu bilang di sini di dalam akte lu 3? Kena tuh. Nah, itu kena. Masuk tuh barang. Berarti salah tuh. Iya, berarti memasukkan keterangan palsu ke dalam akte. Salah satunya ya misalkan ya, walaupun tentu kalau bicara tentang 266 KUH pidana sebetulnya kan bukan ranahnya ke PPAT gitu ya. Tapi kalau misalkan tadi disebutkan bahwa dia buat akte otentik, tapi sebetulnya dia tahu apa yang kemudian dia masukkan ke dalam akte itu adalah nggak benar. Itu baru salah. Iya. Harusnya PPAT memberikan penjelasan. Ya, makanya kalau hadir di hadapan PPAT itu memang lebih bagus ya kita yang nggak tahu gitu loh. Artinya tadi yang disebutkan dia datang ke tempat kita dengan membawa SKW gitu ya. Dan menyebutkan 3 orang anak gitu ya, atau 3 ahli waris. 4, tapi karena dari kelurahan, dari surat keterangan warisnya 3, tanda tangan 3, ya sudah. Iya, nggak ada masalah. Yang penting prinsipnya kita mengkonfirmasi. Betul nggak nih? Betul nggak ini 3 orang? Mana buktinya, alat-alat buktinya? Oh ini ada nih dari kelurahan, ada nih dari pengadilan, hanya 3. Persis. Itu dalam sudut yang salah satu contoh. Atau misalkan yang bisa kita konfirmasikan itu adalah terkait dengan dokumentasi atau objeknya. Sertifikat misalkan. Sertifikatnya memang disebutkan terdaftar atas nama Tuan Y. Dicek ke BPN. Cek ke BPN hasilnya baik. Sudah sampai situ, jangan ditanyakan bener nggak sih Pak sebetulnya Tuan Y ini gitu ya. Kepo banget. Kepo, jangan terlalu kepo, akan menjerat PPAT sendiri. Semakin dia banyak tahu, makin repot. Repot. Oh ternyata ya itu istrinya ada 2, yang satu anaknya berapa Pak? Wah, aduh panjang lagi ceritanya. Contoh itu. Iya. Berarti selama itu sepengetahuan PPAT berarti kan ya? Berarti ada batasan sepengetahuan PPAT dan selebihnya PPAT tidak tahu itu aman. Ya, kembali lagi ke dalam konsep pidana kan. Pertanggungjawaban pidana itu kan dilihat dari sudut apa. Apakah ada unsur kesengajaan, keinsafan gitu ya, kelalaian gitu ya. Kelalaian itu sendiri juga bukan berarti kemudian semua lalai kemudian pidana, tidak juga.
Ya, tetapi kalau misalkan udah kesalahan, Nah, ya aspek kesalahannya itu terpenuhi atau unsur kesalahannya itu terpenuhi, ya memang itu mah udah pidana.